Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Selamat sore, Pak Yaki. Selamat sore, Mbak. Pak Yaki, ini kalau kita lihat IHSG hari ini berhasil menutup perdagangan di zona hijau ya. Ini tadi ditutup cukup baik, di mana naik 0, atau berada di 5.233 atau naik 0,83%. Anda melihat sentimen apa yang memang menjadi penggerak utama hari ini? Kalau dilihat dari sentimennya sih, saya lebih optimis dari domestik karena memang kalau dilihat dari beberapa berita yang keluar tadi pagi, cenderung memang sesuai dengan move IHSG di sepanjang hari ini di itu bank, karena memang kan pemerintah juga mau meningkatkan kucuran kredit untuk UMKM ya, dan memberikan pinjaman bunga lunak. Harusnya ini nanti kan juga pasti pencairannya lewat bank-bank himbara atau bank BUMN. Jadi memang kalau dilihat move IHSG hari ini cenderung dari bank BUMN sendiri sih. Jadi kalau kita lihat sebagian besar memang dampak dari sentimen domestik seperti itu, Mas Ahmad Yaki? Ya, karena kalau dilihat dari sentimen globalnya sendiri masih cenderung bearish ya, dalam artian parlemen US juga masih buntu terkait kebijakan stimulus tambahan buat fiskalnya mereka, dan uji vaksin juga baru dari Rusia aja, belum ada yang baru. Jadi memang, dan kalau lihat juga harga komoditi kan semalam juga koreksi ya, mulai dari gold sampai coal. Jadi memang global nggak ada sentimen yang kuat, tapi memang kebijakan pemerintah yang kemarin diungkapkan Bu Sri Mulyani dan pejabat-pejabat ini cukup membantu sih untuk IHSG bangkit hari ini lebih jauh lagi. Nah itu dia, kita lihat bahwa bursa Eropa maupun Amerika cukup merespon terkait dengan klaim Rusia ini yang telah menemukan vaksin. Nah bagaimana pasar sendiri merespon klaim Rusia yang berhasil menemukan vaksin anti corona? Inikah tidak terlalu berdampak, Anda melihatnya? Kalau dibilang terlalu berdampak enggak juga sih, Mbak. Pemulihan ekonomi mungkin mereka akan lebih merespon positif karena dengan adanya vaksin kemungkinan pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Cuman kalau dilihat dari pergerakan IHSG sepanjang hari ini, saya sih lebih optimis bahwa kebijakan pemerintah yang lebih direspon oleh market di hari ini, terutama di IHSG sendiri. Oke, nah ini kalau kita lihat terkait dengan pengaruh atau pencarian vaksin ini apakah berdampak juga kepada emiten-emiten farmasi, Mas Ahmad Yaki? Potensinya iya, cuman kan seperti yang sudah pernah diungkapkan dari para menteri dan kementerian, vaksin baru kemarin selesai diuji coba di fase ketiga dan kemungkinan baru bisa mulai diproduksi di kuartal 3 atau kuartal 4. Jadi memang masih butuh proses untuk sampai ke end user. Cuman memang ini bisa menjadi katalis baru sih buat BUMN yang related dengan farmasi seperti KF dan INAF. Cuman untuk Kalwi sendiri mungkin nanti ke depannya kalau memang ada kerjasama untuk pembuatan vaksin dari untuk swastanya, kemungkinan Kalwi menarik sih. Oke, baik. Baik, kita melihat untuk tren IHSG di akhir pekan ini. Anda melihat bagaimana trennya dan tentunya sentimen apa saja yang mungkin harus diwaspadai oleh para investor ataupun oleh pasar juga? Secara umum dari hari Senin kami dari BCA Sekuritas sudah menginfokan bahwa tren masih cenderung bullish, masih potensi untuk testing atas di 5230, 5278, cuman memang indikator udah mulai overbought atau jenuh beli dan kemungkinan ada potensi untuk koreksi wajar. Namun selama di atas 50, 40, 50, 80 potensi IHSG masih cenderung bullish. Dan kalau kita lihat juga sentimennya lebih cenderung, kalau lihat dari data ekonomi cenderung mix, karena memang data perdagangan retail turun tapi memang nggak turun sedalam bulan lalu, hanya 17 poin sekian. Forex reserve juga meningkat walaupun sumbernya kebanyakan dari hutang dan obligasi. Paling menunggu data akhir minggu ini dari US, terutama dari stockpile-nya mereka, kemungkinan juga masih di-expect masih akan turun karena memang mereka juga menahan produksinya dan estimasinya juga crude oil juga masih akan bullish sih. Jadi memang potensi masih cenderung bullish walaupun round profit taking sih. Oke, baik. Baik, ini kita lihat untuk hari ini di sesi 1 sektor tambang minus terdalam nih, sementara di sektor aneka industri menguat paling tinggi atau tertinggi. Bagaimana Anda melihat peluangnya untuk sektor-sektor ini? Kalau dari tambang memang kan mupernya dari minggu lalu dan sampai hari Senin, Selasa terutama juga mupernya masih dari sektor tambang, terutama dari gold.
kenaikan harga gold yang cukup tinggi sampai ke atas level 2.000 per ounce. Jadi membuat emiten-emiten yang related ke pertambangan terutama emas juga jam cukup tinggi, bisa dilihat dari pergerakan MDKA ini, United Tractor dan Aneka Tambang. Dan hari ini juga ketiganya koreksi lumayan dalam. Jadi memang ini sesuai dengan harga komoditinya itu sendiri. Cuman kalau dari Aneka Industri sendiri ini cukup menarik ya, karena memang belum ada katalis yang kuat untuk industrinya sendiri. Cenderung ini lebih ke orang lebih optimis ke fundamental sih kalau saya lihat. Karena memang belum ada katalis untuk sektornya sendiri sih. Baik, terakhir Mas Ahmad Yaki, peluang IHSG untuk besok akan bergerak di level dan resisten berapa, dan tentunya rekomendasi saham dari Anda? Besok IHSG masih potensi, seperti tadi saya bilang, potensi trennya masih bullish, cuman memang sudah round tracking. Resisten terdekat besok di 5278 sampai 5295, support terdekatnya di 5080 sampai 5120-an. Kalau dari rekomendasi saham sendiri, kami masih cenderung untuk hold di saham-saham BUMN, bank-bank BUMN. Kalaupun untuk entry atau trading lebih di HMSP dan consumer goods sih, seperti ICBP. Baik, terima kasih atas waktu dan juga analisisnya Mas Ahmad Yaki. Pemirsa, Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.